Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Pagi ini membaca satu buku yang berjudul Kisah-kisah Kebijaksanaan Cina Klasik, ditulis oleh Michael C. Tang. Buku ini berisi cerita-cerita tentang kisah-kisah klasik yang terjadi pada masa dahulu di Cina sewaktu masih berbentuk kerajaan. Banyak kisah menarik di sini yang sangat baik rasanya untuk ceritakan kembali kepada sobat-sobat, karena banyak nilai-nilai yang dikandung di dalam. Salah satunya adalah yang bersubjudul Stempel yang Hilang. Ini cerita tentang seorang wali kota yang dalam pekerjaannya melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur, tindakan yang merugikan keuangan masyarakat, keuangan negara, dan dia dicekam ketakutan ketika suatu kali dia mendengar bahwa akan ada pemeriksaan dari atasannya, dari seorang inspektur. Karena itu dia berusaha mencari akal bagaimana agar apa yang telah dilakukannya tidak sampai ketahuan. Oke, mungkin lebih baik ceritakan ya, bacakan saja, karena ini memang berasal dari buku yang tadi Abang sebutkan. Seorang wali kota korup memerintah di sebuah negara dekat dengan yang sekarang kita kenal sebagai kota Shanghai di pertengahan abad ke-16 pada masa dinasti Ming. Jadi ini kisah masa lalu waktu Cina masih berbentuk kerajaan. Dia sangat cemas ketika mendengar kabar bahwa duta besar kerajaan akan mengadakan pemeriksaan ke negaranya. Tidak jauh dari negara tempat wali kota korup itu memerintah, di sebuah kota bernama Suzhou, berdiamlah seorang pencuri yang terkenal. Kemahirannya yang sangat termaksud adalah melompati dinding tanpa menimbulkan suara, seakan-akan dia sedang berjalan di tanah. Di waktu dia bertarung, dia kelihatan tenang dan santai saja, tetapi menyerang seperti petir. Dia juga adalah seorang yang pemurah. Wali kota lantas berpikir, kenapa ia tidak meminta bantuan pencuri yang terkenal itu. Kemudian sang wali kota mengirimkan sebuah surat beserta hadiah yang sangat mahal untuk pencuri itu di Suzhou. Pencuri itu tentu saja merasa sangat terhormat ketika mendapatkan surat dari sang wali kota. Oleh karena itu dia segera bergegas untuk menemui sang wali kota. Terjadi dialog antara mereka, dan sang wali kota kemudian menjelaskan maksudnya, mengapa dia mengundang sang pencuri untuk datang ke tempat dia. Dikatakan bahwa nanti akan ada pejabat yang datang dari pemerintahan pusat dengan niat untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada negara atau daerah yang saya pimpin. Dan saya tahu bahwa pejabat tersebut
memiliki sebuah stempel yang menjadi lambang kewenangan yang diberikan oleh raja bagi pejabat tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu saya minta Anda untuk datang kepada pejabat tersebut, tentu saja dengan cara Anda sendiri bagaimana. Anda ambil tuh stempel dan serahkan kepada saya. Sang pencuri kemudian menyatakan kesiapannya dan mengatakan bahwa tidak lama lagi saya pasti akan bisa menyerahkan stempel itu kepada Anda. Maka pada malam hari, tidak menunda-nunda lama, malam harinya sang pencuri juga segera datang ke tempat penginapan atau ke tempat kediaman si pejabat yang akan melakukan pemeriksaan di tempat sang wali kota. Dia dengan mudah dapat mengambil kunci, mengambil stempel yang dimaksud oleh wali kota dengan cara yang sangat lihai. Dia berhasil masuk ke gedung dan bahkan ke tempat kerja sang pejabat, dengan mudah mengambil stempel tersebut, kemudian segera kembali ke wali kota. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa apakah saya boleh memberi nasihat kepada Anda, Pak Wali Kota? Maka kemudian si wali kota bertanya, nasihat apa? Kata sang pencuri, ketika saya bersembunyi di atas langit-langit kantornya, saya memperhatikan cara inspektur itu bekerja. Beliau memeriksa semua dokumen dengan cepat dan menulis pesan-pesannya dengan sangat cepat dan tanpa berhenti. Kelihatannya Anda akan berhadapan dengan orang yang teramat sangat berbakat dan pandai. Seorang pria dengan kualitas seperti itu tidak mudah untuk ditipu. Oleh karena itu, saran saya, sebaiknya Anda menyerahkan kembali stempel itu besok. Katakan saja bahwa Anda menemukan stempel itu di jalan, ya, ditemukan oleh patroli. Mungkin saja kan yang namanya suatu benda terjatuh ketika seorang pejabat yang melakukan perjalanan, apalagi perjalanan yang cukup jauh, maka Anda dapat menggunakan alasan itu untuk mengembalikan stempel tersebut. Sang wali kota berpikir, kelihatannya sangat tidak masuk akal untuk mengembalikan stempel itu. Stempel berarti kekuasaan. Dengan stempel di tangannya, ia dapat melakukan apa saja terhadap saya. Ya sudahlah, kata sang wali kota. Itu saran yang bagi saya tidak masuk akal. Sebaiknya Anda segera pulang dan tinggalkan saya seorang diri, dan jangan lupa rahasiakan semua hal ini, semua yang Anda lakukan untuk saya, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Maka kemudian si pencuri pun pergi meninggalkan wali kota itu. Keesokan harinya, ketika inspektur kerajaan itu bangun dari tidur dan dia memeriksa ruang kerjanya, dia sangat terkejut ketika stempel di dalam kotak yang biasanya diarsipkan dengan rapi ternyata tidak ada di tempatnya. Tapi dia segera dapat berpikir bahwa ini pasti ada kaitan dengan wali kota yang akan saya kunjungi, karena saya sekarang kan sedang ada di wilayah dia, di tempat dia. Oleh karena itu sangat mudah bagi dia untuk bisa mengirim seorang mata-mata atau orang lain ya, yang lihai untuk mengambil stempel. Maka kemudian dengan sambil tersenyum, si wali kota, si inspektur kemudian mengembalikan kunci tersebut ke tempatnya. Setelah itu, ya, pada siang harinya si wali kota pun datang menemui sang inspektur. Inspektur itu bersikap biasa-biasa saja, bersikap santai, bersikap ramah, ya, mengajak
mengobrol si wali kota, sehingga wali kota itu menjadi bertanya-tanya dalam dirinya, kok sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Apakah sang pemeriksa kerajaan ini tidak tahu bahwa stempelnya sudah tidak ada tempatnya, sudah saya curi semalam. Ketika mereka sedang berbicara, sedang asik ngobrol, tiba-tiba pelayan datang masuk dan berteriak bahwa ada kebakaran di tempat penginapan dari si pemeriksa kerajaan ini. Maka dengan cepat kemudian si pemeriksa kerajaan ini, sang inspektur, mengambil kotak stempel dan menyerahkan kepada si wali kota. Saya harus segera memadamkan api, saya harus minta bantuan. Karena itu tolong supaya Anda simpankan kotak ini untuk saya, ya, nanti akan saya ambil lagi setelah keadaan sudah. Maka sang inspektur pun kemudian menyerahkan kotak tempat stempel yang sebenarnya sudah kosong itu, karena stempelnya sudah ada di tangan sang wali kota, sudah disembunyikan. Maka kemudian mereka berpisah, ya. Mereka berpisah karena sang inspektur sibuk memadamkan api. Untungnya tempat dia bekerja dapat diselamatkan, walaupun bagian dapur dari penginapan tempat dia bermalam itu hangus terbakar. Kemudian setelah sang wali kota kembali ke tempatnya, dia pun berpikir keras dan merasa heran. Kelihatannya kok si inspektur ini seperti tidak ada masalah apa-apa. Apakah dia belum tahu bahwa stempel yang dia gunakan itu sudah ada pada saya, sudah tidak ada di dalam kotak ini? Tetapi mungkin saja memang dia sudah mengetahui hal tersebut, bahwa stempelnya itu tidak ada, dan memang dia sengaja untuk menjebak saya. Bagaimana ini? Ini merupakan suatu pilihan yang sulit. Kalau saya kembalikan dan ternyata dia memang sudah mengetahui bahwa stempel itu tidak ada, tentunya dia akan menjadi sangat heran dan langsung menuduh saya bahwa saya yang kemudian memasuk stempel tersebut ke dalam kotaknya. Padahal sebelumnya kan dia sudah tahu bahwa stempel itu tidak ada dan kotak itu sudah kosong. Maka si wali kota ini menjadi kebingungan. Dia menjadi kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Apakah tetap mendiamkan kotak itu dalam keadaan kosong, atau menyerahkan kotak itu setelah stempelnya dimasukkan ke dalamnya. Ada banyak pilihan, dan kemudian juga dia berpikir tentang resiko-resiko yang akan muncul untuk tindakan-tindakan yang akan diambil. Maka akhirnya si wali kota kemudian, karena pada waktu dia sendiri disodorkan kotak itu dalam keadaan yang sangat, katakanlah, tergesa-gesa karena ada kebakaran, maka dia tidak bisa menolak. Dia tidak sempat berpikir untuk menolak. Ya, sekarang dia dihadapkan pada suatu pilihan-pilihan yang bagi dia memiliki resiko-resiko yang sangat berat. Ya. Oleh karena itulah kemudian dia menyimpulkan bahwa inspektur kerajaan memang sengaja memberikan kotak stempel yang kosong itu dengan maksud tertentu. Jika dia harus mengembalikan seperti semula, inspektur kerajaan pasti akan membuka kotak yang tadinya kosong dan kemudian ternyata ada isinya, ya. Sehingga hal ini akan membahayakan saya. Akhirnya inspektur akan tahu bahwa semula stempel tidak ada dan kemudian ada lagi. Oleh karena itulah maka keesokan harinya inspektur kerajaan kembali bekerja, ya. Sang wali kota mengembalikan kotak stempel tersebut. Inspektur membukanya di hadapan para pegawainya dan kemudian mengecap stempel itu pada dokumen yang sebelumnya telah dia tanda tangani. Lalu dia pun pergi meninggalkan
wilayah tersebut, wilayah kerja sang wali kota, kembali ke kerajaan. Tetapi kemudian pada hari yang sama, ya, si inspektur memanggil gubernur provinsi, ya, dan memberikan laporan lengkap mengenai kejadian yang telah dialaminya selama dia berada di wilayah sang wali kota, dan kemudian juga bercerita tentang kejadian stempelnya yang hilang, tentang kebakaran, dan kemudian stempel itu kembali sudah ada di dalam kotaknya setelah diserahkan kembali oleh wali kota padanya. Dari situ si pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa memang si wali kota itulah yang punya ulah, ya, dialah yang telah melakukan pencurian stempel tersebut, yang kemudian dan sengaja dia mengembalikan stempel tersebut ke dalam kotaknya ketika sang wali kota dititipkan kotak kosong oleh si pemeriksa. Tidak lama setelah itu kemudian si wali kota tergeser dari tempat kerjanya, entah jadi pecat, entah jadi hukum yang lain, atau entah jadi pindah ke tempat lain. Tidak terlalu jelas karena tidak disebutkan dalam buku ini. Apa hikmahnya? Hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa sekecil apapun suatu perbuatan buruk pada akhirnya akan terungkap juga, bahkan oleh kejadian-kejadian yang semula tidak kita sangka-sangka bagaimana datangnya, ya. Jadi dalam kisah ini disebutkan bahwa si wali kota yang merasa gelisah karena dia akan diperiksa oleh seorang pemeriksa kerajaan, dia mencari akal bagaimana supaya bisa mengelabui, yaitu dengan cara menyembunyikan stempel. Tetapi kemudian si pemeriksa ternyata juga tidak kalah akal, dia menjebak sang wali kota dengan cara menyerahkan stempel yang semula ada dalam kotak, tapi ternyata kemudian kotak itu kosong, kotak itu kemudian diserahkan kembali kepada dia, sudah ada stempel di dalamnya. Jadi tanpa dia harus memarahi sang wali kota, tanpa dia harus melakukan suatu tindakan, ya katakanlah mungkin mencaci maki atau menghardik atau mengancam dan sebagainya dari sang wali kota, dia sudah berhasil membuktikan teorinya bahwa kotak yang semula kosong dan diduga telah dicuri stempelnya oleh sang wali kota memang terbukti, ya, karena si wali kota kemudian menempatkan kembali stempel yang dia curi itu ke dalam kotak yang telah kotak kosong yang diserahkan kepadanya. Jadi jelas bahwa sang wali kota itu tidak tahu bahwa kadang-kadang ancaman secara tidak langsung itu lebih efektif karena dapat membuat orang lain berimajinasi. Artinya kan kotak kosong yang diserahkan itu sebenarnya merupakan suatu taktik dari sang pemeriksa kepada wali kota. Tetapi wali kota yang memang pada dasarnya dia sudah melakukan kesalahan, dia kemudian berimajinasi. Andai kata dia tetap mengembalikan dalam keadaan kosong, ya mungkin tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kekayaannya, terhadap harta dan keuangan wilayahnya, karena stempelnya nggak ada. Tapi kan pasti dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dan tidak mungkin si pemeriksa menerima begitu saja kondisi bahwa stempelnya hilang, dicuri orang, lalu kemudian diam saja. Tidak mungkin, pasti akan dilakukan penyelidikan yang pada akhirnya akan mengarah kepada dia juga ujung-ujungnya. Ini lebih berbahaya, ya. Tapi andai kata dia mengembalikan stempel tersebut ke dalam kotak kosong yang diserahkan sang pemeriksa, ini juga mengandung risiko. Ternyata dia memilih untuk mengembalikan si stempel tersebut ke dalam kotak kosong dan mengembalikan kotak kosong kepada sang pemeriksa. Pada akhirnya memang kejahatannya terbongkar dan dia harus menerima akibat dari perbuatannya selama ini yang telah merugikan keuangan negara, dan akhirnya terbongkar oleh karena apa yang telah dilakukan pemeriksa dan menemukan banyak kejanggalan keuangan
bisa diselesaikan karena stempel ini juga ditemukan kembali sangat lihai. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya bagi kita. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.